Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat semua ini ya. Belum mau semangat silahkan berdiri dulu, coba berdiri dulu semuanya. Nah, jam siang coba tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda. Terima kasih. Berikutnya langsung nanti kalau misal saya bilang buka mulutmu sampaikan ha. Oke, coba kita buka mulutnya. Sambil tengok kanan, sambil tengok. Mana mulutnya? Lalu berikutnya kalau tengok kiri, mana giginya? Ya. Ulang lagi, mana mulutnya? Mana giginya? 10-4, luar biasa. Coba kita ulang lagi. Buka mulutnya, mana mulutnya? Mana giginya? 10-4. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita cek keadaan dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Mungkin ada yang sakit, ada yang izin dan lain sebagainya. Satu persatu saya absen. Friska Dwi Arianti ada. Friska Dwi Arianti Putri. Oh, ada. Immanuel Leon Eka. Sakit Bapak. Sakit. Immanuel Leon sakit. Kevin Firman Saputra. Lukna Bila Artika Putri. Muhammad Fikri, Muhammad Abiyu Bawafi, Muhammad Akil Yasid, Muhammad Naufal Firas Pujianto, Nabila Abista. Nabila mana? Ada. Nafaura Arisanto, Naufal Rafi Altaf, Nikola Beril, Rahasia Aura, Reva Naisa Putri, Rehan Rahmat Gunantara, Risya Fika, Rivera Kairina, Salsa Bila Cynthia, Juanda Elisa. Berarti yang tidak masuk satu. Kita doakan semoga Rizka segera sehat kembali, bisa ikut pembelajaran seperti biasa. Amin. Berikutnya silahkan ketua kelas mungkin berdoa agar apa yang kita laksanakan hari ini, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa halangan waktu. Silahkan ketua kelas depan mungkin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan juga bermanfaat. Doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan yang pertama kemarin. Kemarin kita coba menganalisis tentang permasalahan banjir, permasalahan kekeringan maupun permasalahan longsor. Sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 dengan pembahasan analisisnya. Kita lanjutkan nanti hasil analisis tersebut. Terus berikutnya nanti di pertemuan di tahap berikutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan dengan teman sekelompok. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dari permasalahan kemarin? Mungkin ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Dari video kemarin tentang banjir mungkin ada yang kurang tahu atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi tentang kekeringan, video yang sudah ditampilkan kemarin, atau banjir-banjir yang pernah kalian terjadi hari ini, karena hari ini musim penghujan. Ada banyak banjir, entah itu banjir luapan sungai atau banjir luapan dari apalagi pemukiman atau luapan mana aja itu banjir. Silahkan nanti akan
ada yang di rumahnya terjadi banjir, lingkungannya, rumahnya yang pemukimannya padat, itu potensi banjir besar. Kalau kemarin mengalami keringan, ada yang sumurnya sat, nggak ada, alhamdulillah tidak ada, karena ada beberapa daerah itu sampai ke satu habis sumur yang harusnya itu, karena musim kemarau. Karena sifat air kecenderungan yang berarti kalau yang satu daerahnya mana, yang tinggi apa yang rendah? Yang rendah apa yang tinggi? Rendah, tinggi. Karena sifat air dari atas ke bawah, berarti semua air yang jatuh itu akan mengalir ke bawah. Jadi kebanyakan yang sat itu yang di daerah tinggi. Meskipun suhunya dingin tapi daerah tinggi mesti sat duluan. Kalau di daerah rendah masih ada banyak air. Ada lagi musim kemarau seperti ini. Terus berikutnya lagi, saya mau tanya tujuan hari ini langsung nanti mendiskusikan, kalian nanti menganalisis setelah diskusi selesai. Kalau tidak ada menanyakan langsung ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Langsung ke kelompoknya masing-masing, silahkan sesuai kelompoknya aja. Kemarin lembar kerja masih ada ya? Masih, silahkan nanti sambil diskusi lanjutan. Sudah, Wafi sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 kemarin. Kelompok 2, kelompok 3. Hari ini silahkan kalian analisis mulai apa itu permasalahan kemarin banjir, apa itu banjir, lalu kalian analisis berdasarkan video kemarin dengan kelompoknya, penyebabnya, lalu terakhir kalian beri solusi. Mulai banjir itu apa, penyebabnya apa, jenisnya apa, terakhir coba kalian beri solusi dari banjir. Yang kekeringan juga sama, kalian beri solusi saja dengan kelompoknya.
Yang kalian analisis ada yang mau ditanyakan? Tidak ada atau belum ada? Belum.
ada yang belum? Sis, belum. Sudah, silakan. Hari ini sudah selesai, berarti diskusi sudah. Silakan persiapan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silahkan ke depan mempresentasikan diri. Yang lain nanti silahkan menanggapi atau menanyakan atau memberikan apa aja argumen tentang kelompok yang hasil presentasi. Silahkan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi permasalahannya ke depan sini. Nanti dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3.
alami terkait banjir. Perkenalkan, kami dari Kompas 1 selain dari Saya Fitri absen 22. Saya Navaluna absen 27. Saya Reva absen 27. Saya Rifara Khairina Cahaya Azhar absen 34. Dan saya Nabila Bista absen 26. Yang pertama kita akan membahas definisi banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir ini adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang banjir, tergenang air yang cukup banyak. Kedatangan banjir bisa diprediksi dari curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir bisa datang secara tiba-tiba karena angin badai atau kebocoran tanggul atau disebut dengan banjir bandang. Penyebab dari banjir ada dari beberapa hal. Ada yang di sini, jadi permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dirubuhkan dengan sedikit resapan air. Penderian bangunan sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis banjir. Jenis-jenis banjir ada 4. Yang pertama itu banjir genangan. Banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Yang kedua banjir bandang. Banjir bandang banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur air alirnya. Yang ketiga itu ada banjir luapan sungai. Banjir luapan sungai terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Lalu yang keempat, ada yang terakhir, ada banjir luapan laut. Banjir luapan laut disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua kerusakan properti. Yang ketiga kerugian ekonomi. Yang keempat kerugian lingkungan. Yang kelima air bersih. Dan yang terakhir aktivitas warga terhambat. Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan. 1. Pengertian menerima pengertian banjir dengan cepat adalah kunci untuk evakuasi yang aman. 2. Infrastruktur banjir. Membangun tanggul, saluran air, dan infrastruktur yang lain dapat mengendalikan banjir. Yang ketiga, penyuluhan publik. Edukasi masyarakat tentang tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka dalam persiapan. Yang keempat, pemantauan cuaca. Pemantauan cuaca yang baik dapat membantu mengamalkan banjir. Sini ada solusi menanggulangi banjir, antara lain meningkatkan drainase dengan memperbaiki saluran air, menjaga lingkungan sekitar, menghindari pembangunan rumah di sekitar sungai, melakukan tebang pilih dan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, membuat bendungan, dan membuat sistem penanggulangan air hujan, dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset mereka. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Tanya-tanya. Dengan menyebutkan nama dan nomor absen.
Saya Lukna Abdullah dari kelompok 3 nomor absen 21. Saya ingin bertanya, saat terjadi banjir, apa dampak terberat yang dirasakan korban banjir? Terima kasih. Maaf, saya belum jawab. Apa yang paling dirasakan ketika terjadi banjir adalah satu, rusaknya infrastruktur dan kurangnya bahan makanan. Yang kedua, menyebarnya banyak penyakit di sekitar ketika terjadinya banjir. Yang ketiga, kurangnya pasokan air bersih saat terjadinya banjir. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sofia Sia, absen 25 dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa dampak positif dari bencana banjir? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Dampaknya, ekosistem sungai seperti ikan, hewan, dan lain sebagainya hidup di air ataupun di sungai akan berkembang dengan baik. Dan stok ikan yang hidup di sungai kan yang hidup di air akan bertambah ketika banjir telah surut. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Sudah. Baik, sebelum menutup presentasi kami hari ini, saya ada sedikit pantun, tapi jangan lupa jawab cakep ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang tanah longsor. Saya Muhammad Akil Yasir, absen 24. Saya Muhammad Nafal Firas, absen 25. Saya Naufal Raffi, absen 28. Saya Nicola Firu Putra Pratama, absen 29. Saya Salsa Dua Sedianifa, absen 25. Saya Yondari Semaharani, absen 35. Pertama, ada pengertian tanah longsor. Longsor adalah sesuatu peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. 2. Kemiringan lereng. 3. Kondisi tanah. 4. Getaran. 5. Aktivitas manusia. Selanjutnya ada dampak dari tanah longsor. Yang pertama, memakan banyak korban jiwa. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Yang ketiga, aktivitas manusia terhambat. Yang keempat, merugikan masyarakat.
Selanjutnya, cara mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama adalah tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang kedua, membuat teras sharing. Yang ketiga, tidak membangun rumah di bawah tebing. Yang keempat, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan dari kelompok 2. Baik. Saya Risha Fika, absen 33 dari kelompok 3 mau bertanya, apa sih dampak positif bencana tanah longsor? Baik, sebentar saya menjawab ya. Baik. Ya, dampak positif dari tanah longsor yang pertama mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga alam ketika terjadi tanah longsor. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian antar masyarakat karena ada banyak orang yang menolong korban-korban tanah longsor. Apakah cukup? Sudah. Terima kasih. Silakan dari kelompok 1. Saya mau perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Baik, proses terjadinya tanah longsor terjadi ketika musim hujan. Air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi lembah, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadinya tanah longsor. Sudah? Apakah ada yang masih mau bertanya? Cukup. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Tidak ada kurangnya atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya, nomor 3.
Ada yang bisa, tidak bisa diam atau dipindah di laptop, pinjam laptop kirim mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan materi tentang kekeringan. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Lubna Bila Tika Putri, absen 21. Selanjutnya, saya Rizky Rahayu, nomor absen 33. Saya Rasya Urahman Karu, nomor absen 30. Saya Rehan Ahmad Gunantara, absen 32. Saya Gani Firman Sasha Putra, absen 20. Baik, apa itu kekeringan? Kekeringan adalah kondisi di mana ketersediaan air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Faktor-faktor kekeringan: kurangnya curah hujan, pemanasan global, dan pemanfaatan sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Dampak-dampak kekeringan: 1. Kurangnya sumber air, 2. Kurangnya sumber tanaman, 3. Hewan banyak yang mati. Jadi kelaparan masalah akibat ladang pertanian yang tidak mendapat pasokan air yang cukup untuk irigasi dan lingkungan yang kotor sehingga munculnya berbagai macam penyakit. Cara menanggulangi: 1. Membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. 2. Pembuatan waduk di beberapa daerah. 3. Memelihara rehabilitas terhadap lahan atau air. 4. Sosialisasi untuk penghematan air. 5. Regulasi.
Mungkin cukup presentasi kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, Rivera dulu. Saya satu izin bertanya. Ya. Apa faktor iklim yang berpengaruh pada kekeringan? Salah satu faktor iklim yang mengakibatkan kekeringan yaitu perubahan cuaca. Curah hujannya rendah, salah satu perubahan iklim. Jarangnya turun hujan serta diakibatkannya rendah tingkat produksi uap air dan awan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, absen Guru 4 dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa pada saat musim kemarau kok terjadi kekeringan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasid. Karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau mengalami kekeringan yang cukup lama, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini presentasi kami hari ini sudah cukup. Kami tutup. Bila ada salah dan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas diskusi dan presentasinya. Coba kita bahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan yang pertama, banjir. Banjir itu benar apa yang telah kalian diskusikan tadi. Beberapa permasalahan banjir, yang pertama karena hutan yang ditebang. Nanti ketika terjadi hujan akan terjadi namanya banjir bandang. Lalu meluapnya karena tidak ada yang menahan air. Karena sifat air dari atas ke bawah itu tidak ada yang menahan, seharusnya ada tumbuhan-tumbuhan yang menahan. Karena tidak ada, hanya mengalir saja. Yang kedua ada banjir rob. Lalu banjir rob dari meluapnya air, meluapnya jumlah debit air yang berlebihan sehingga terjadi meluber air. Itu banjir rob. Banjir-banjir itu bisa ditangani dengan cara kita bisa menanam, semisal ada pohon yang tua silakan ditebang, ditanami tanaman yang kecil lagi atau tebang pilih. Jadi lestari tumbuhan atau hutan masih ada. Lalu paving, ada daerah resapan air dengan cara misal ada ruang terbuka hijau biar meresap ke dalam tanah. Tidak semua di paving semua atau dicor semua, tidak, biar ada resapan air ke dalam tanah. Itu hanya salah satu saja, ada banyak permasalahan dan solusi. Berikutnya yang kedua tadi permasalahan tentang longsor juga sama. Longsor itu bisa terjadi ketika kemarau yang panjang, itu dampaknya kan tanah retak. Nah, tanah retak itu nanti ketika terjadi musim penghujan akan air masuk ke dalam retakan itu. Jadi dampak longsor semakin besar, potensi longsor ambrol. Apalagi pada daerah yang miring, kemiringannya sangat curam, di bawahnya ada pemukiman, itu nanti banyak menimbulkan korban jiwa, rumah rusak dan seterusnya. Ini banyak longsor seperti yang kita lihat di video kemarin. Jadi cara menangannya gimana? Harus misal longsor nanti sama itu, hampir sama dengan cara penanaman, sama tanaman. Karena akar itu kan menahan tanah, hampir sama dengan abrasi. Lalu erosi sungai itu menahan tanah. Yang ketiga ada kekeringan. Kekeringan itu bisa ditimbulkan oleh dua, bisa oleh faktor alam karena kemarau yang panjang, bisa juga kekeringan yang disebabkan oleh manusia karena pembakaran hutan seperti itu. Kalau alam pasti kalau yang terjadi beberapa bulan kemarin kemarau yang panjang mengakibatkan dampak air yang surut atau susut semua karena penguapan besar, air tanah dalam menjadi habis, tidak ada yang meresap ke dalam tanah. Sama semuanya solusinya menanam tanaman, lalu melestarikan hutan, membuat ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Terus minggu depan kita melanjutkan materi atmosfer lagi karena ini sudah di awal atmosfer, berarti ada iklim, kita bahas tentang iklim.
Ada 5 macam jenis iklim, ada iklim matahari, nanti ada iklim pendapatnya Juhun, ada iklim semi Ferguson, ada iklim Koppen, ada iklim Oldman. Jadi seperti Indonesia itu ada 3 macam jenis iklim, kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu dari yang sudah kita bahas ini? Kalau tidak ada, saya share, silahkan kalian kerjakan link ini untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan. Yang kedua, untuk mengetahui minat kalian di pembelajaran geografi secara umum. Saya share di grup kelas, silahkan kalian kerjakan soal link menggunakan Google Form tersebut. Diklik aja, boleh 10.5 10. Oh ya. Sudah selesai? Belum?
belajar ya. Sudah semua. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa agar apa yang kita pelajari ini biar bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelas ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertemuan hari ini. Sebelum meninggalkan ruangan atau kelas, silahkan nanti ditata kembali. Jadi biar pembelajaran berikutnya merasa nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita